ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Diumpamakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan taufik dan hidayah Allah kepada kita ini diumpamakan seperti minyak harum yang diminati oleh semua orang, minyak harum yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa orang. Ya, karena nikmat yang paling tinggi kita dijadikan menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang sangat beruntung tatkala Allah menjadikan kita menjadi orang mukmin dan menjadi orang muslim, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita berharap membaca tradisi-tradisi baik, apalagi dalam bentuk doa Nahdlatul Wathon, dibaca dengan bacaan yang benar. Wallahul muwaffiqu. Ya, baik itu tingkat awal, tingkat akhir, sudah tamat ataupun belum masuk, mari, karena kita diajar oleh Al-Maghfurlah, wallahul muwaffiqu. Tradisi-tradisi Al-Maghfurlah mari kita laksanakan dengan secara yang benar. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Maulana Syekh begitu, sambung, bukan mengatakan Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Indonesia. Kalau Maulana Syekh masih hayat, marah beliau kalau kita begitu. Ya. Kalau orang bersalam saja beliau marah, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah Maulana Syekh itu. Karena bahasa Arab itu harus dibaca dengan luhunil Arab, dengan lahjah, dengan aturan bahasa Arab, tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Itulah sebabnya Tuan Guru Anas sering menegur kalau adik-adik menjadi MC pakai bahasa Arab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tidak perlu fa'alaihi, karena ya, bahasa Indonesia yang kepada beliau kami persilahkan. Nah, itu namanya kita ngikuti bahasa Indonesia. Beda grammar bahasa Arab dengan grammar bahasa Indonesia. Nah, jadi itu nikmat-nikmat yang paling tinggi adalah menjadi orang beriman, mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik. Mana duluan taufik dengan hidayah? Ya? Mana duluan hidayah dengan taufik? Ya? Orang yang mendapat taufik pasti dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Ya, makanya paling bagus taufik hidayah. Suami taufik, hidayah istri, kan? Dua dapatnya itu. Ya. Jadi kalau hidayah itu pemberian Allah, nikmat Allah yang ada di dalam hati kita. Benar iman kita, benar cara kita berkeyakinan, benar cara kita berpikir, itu namanya hidayah, bimbingan Allah yang ada di dalam hati kita, iman kita. Kemudian taufik, bimbingan Allah, petunjuk Allah di luar, yang dalam bahasa biasanya takwa. Makanya iman takwa, iman itu hidayah, takwa itu taufik. Nah, orang yang mendapat taufik pasti hidayah, karena iman dulu, ya, yang kuat dalam hati. Keimanan itulah yang dibuktikan dalam bentuk Islam. Maka kita mukmin dan muslim. Nah, karena kita ini ada pondasi, ya, pondasinya adalah iman dan takwa. Makanya
pokoknya pokok iman itu pondasi. Tanpa ada yang dua ini, apapun yang kita lakukan la faidata lahu, tidak ada manfaatnya. Tetapi tatkala ada iman, ada Islam pada diri kita, sekecil apapun gerakan kita, napas kita dibayar oleh Allah dalam bentuk pahala. Adik-adik berniat ngaji di Ma'had pagi-pagi, sejak berniat sudah dihitung. Kita jalan ke Jeding, kita mandi, kita sarapan, terus semuanya terhitung proses untuk berangkat ke madrasah. Seperti orang yang mau akan ibadah haji, seluruh proses-proses yang dia lakukan mulai dari sejak pendaftaran ibadah, mendaftar menjadi calon jamaah haji, sampai dia pulang menjadi haji, itu proses ibadah haji yang seluruh biayanya yang dia keluarkan ikut menjadi biaya ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam orang berdoa datang ke rumah kita, kita kasih dia makan, kita kasih dia ngopi, kita kasih dia snack. Itu semuanya proses-proses bagian daripada belanja untuk ibadah haji, untuk sukses ibadah haji. Setelah kita punya pondasi, yang kedua nikmat paling tinggi setelah kita menjadi orang beriman, kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh, adalah nikmat menuntut ilmu. Karena ini perbuatan yang paling tinggi. Dengan ilmu iman kita menjadi benar, dengan ilmu Islam kita menjadi benar, dengan ilmu hati kita bisa menjadi bercahaya, dengan ilmu tindak tanduk kita bisa bermanfaat. Nah, itu sebabnya kalau Maulana Syekh, nikmat atau perbuatan yang paling afdal setelah kita menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, adalah menuntut ilmu. Itu sebabnya minal mahdi ilal lahdi.